Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Elgina dari kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis saya yang berjudul Korelasi Rata-rata Nilai Ijazah SMP dengan Rata-rata Nilai Rapot Semester 1 Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Langsung saja ke latar belakang penelitian. Harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa rapot merupakan sebuah buku yang berisi nilai di dalamnya, yang berisi nilai-nilai kepandaian dan prestasi belajar di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan dari guru kepada orang tua siswa. Nah, saat sekolah menengah atas seperti sekarang ini, nilai rapot merupakan nilai yang sangat penting karena sangat berpengaruh pada saat kita memilih perguruan tinggi mana yang ingin kita tuju. Nah, apakah nilai rapot yang baik terjadi secara tiba-tiba atau ada keterkaitannya dengan hal lain misalnya ijazah? Adapun ijazah merupakan suatu surat tanda tamat belajar dari sekolah yang berisi dokumen pengakuan atau penyelesaian jenjang pendidikan. Apakah nilai ijazah yang baik saat lulus SMP ada hubungannya dengan nilai rapot SMA? Berangkat dari permasalahan tersebut, saya tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis yang berjudul Korelasi Rata-rata Nilai Ijazah SMP dengan Rata-rata Nilai Rapot Semester 1 Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini yang pertama adalah bagaimanakah rata-rata nilai ijazah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Yang kedua adalah bagaimanakah rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Lalu yang ketiga, bagaimanakah korelasi rata-rata nilai ijazah SMP dengan rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Lalu metode yang saya lakukan adalah penelitian deskriptif dengan instrumen atau teknik penelitiannya yaitu observasi dan kuesioner atau angket. Lalu saya akan sedikit menjelaskan mengenai rata-rata nilai dan korelasi. Rata-rata nilai merupakan suatu jumlah yang sudah diproses dengan proses yang memiliki kualitas yang biasanya dibagi dengan nilai yang akan diperhitungkan dan biasanya dipakai untuk mengevaluasi suatu nilai dengan cara yang cukup berat. Nah, dalam karya tulis ini ada dua macam rata-rata nilai yang akan dibahas. Yang pertama yaitu rata-rata nilai ijazah. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan nilai ujian sekolah dengan nilai rapot lalu dibagi dua. Lalu yang kedua ada rata-rata nilai rapot. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan nilai pengetahuan lalu dibagi dengan banyaknya pelajaran. Lalu selanjutnya ada korelasi. Korelasi merupakan suatu hubungan yang memiliki timbal balik atau sebab akibat antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Korelasi terbagi menjadi beberapa jenis menurut tingkatannya. Ada korelasi sederhana yang terbagi lagi menjadi dua yaitu korelasi person produk Longman dan korelasi Rennes-Bierman. Nah, lalu yang kedua ada korelasi parsial dan yang ketiga ada korelasi ganda. Lanjut ke pembahasan masalah. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya hanya meneliti 3 mata pelajaran saja, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, yang dimana saya memperoleh data dari sampel sebanyak 36 orang dari tiap-tiap kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Langsung saja ke perhitungan rata-rata nilai ijazah SMP siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Nah, ini data yang saya peroleh dari sampel sebanyak 36 orang.
Lalu setelah diperhitungkan, didapatlah jumlah rata-rata nilai ijazah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020 adalah sebesar 3.121,37, yang dimana cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan rata-rata nilai ujian sekolah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, lalu ditambahkan dengan rata-rata nilai rapot mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, lalu dibagi 2. Dan kemudian diperolehlah rata-ratanya, yaitu sebesar 86,70. Lalu selanjutnya ke perhitungan rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan nilai pengetahuan dari matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, lalu dibagi 3. Nah, setelah diperhitungkan, didapatlah jumlah rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020 adalah sebesar 3.045,30 dengan rata-ratanya yaitu 84,59. Kemudian ke perhitungan korelasi rata-rata nilai ijazah SMP dengan rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan, saya lebih memilih untuk menggunakan korelasi sederhana dengan salah satu jenisnya, yaitu korelasi person product moment dengan kriteria hubungan korelasi sederhana. Nah, untuk rumus korelasi person product moment yaitu R sama dengan N yang dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X yang dikalikan dengan sigma Y, lalu dibagi dengan akar dari N yang dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma X kuadrat, dan kemudian dikalikan dengan N yang dikalikan dengan sigma Y kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma Y kuadrat, yang dimana R merupakan korelasi person product moment, N merupakan banyaknya pasangan data X dan Y, sigma XY adalah hasil perkalian dari jumlah total variabel X dan Y, sigma X adalah jumlah total variabel X, sigma Y adalah jumlah total variabel Y, sigma X kuadrat adalah kuadrat dari jumlah total perkalian variabel X, lalu sigma Y adalah kuadrat dari jumlah total variabel Y. Kemudian ada kriteria hubungan korelasi sederhana. Yang pertama, jika koefisiennya 0,001 maka dinyatakan tidak ada hubungan. Lalu yang kedua adalah jika koefisiennya dari 0,01 sampai dengan 0,09 maka hubungannya kurang berarti. Lalu jika koefisiennya dari 0,10 sampai dengan 0,29 maka hubungannya lemah. Lalu jika koefisiennya dari 0,30 sampai dengan 0,49 maka hubungannya moderat. Lalu jika hubungannya dari 0,50 sampai dengan 0,69 maka hubungannya kuat. Lalu jika hubungannya dari 0,70 sampai dengan 0,89 maka hubungannya sangat kuat. Dan jika koefisiennya lebih dari 90 maka hubungannya mendekati sempurna. Nah, sebelum ke perhitungan korelasi person product moment, kita harus menjumlahkan dulu nilai keseluruhan dari X yang merupakan rata-rata nilai ijazah dan Y yang merupakan rata-rata nilai rapot. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu nilai keseluruhan dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, langsung saja ke perhitungan korelasinya. Perhitungannya adalah seperti ini. Lalu didapatlah jumlah dari X yaitu sebesar 3.121,37, lalu nilai Y adalah sebesar 3.045,30,
Lalu nilai X kuadrat adalah 272.054,50. Lalu nilai Y kuadrat adalah sebesar 257.778,28. Lalu nilai XY adalah 264.172,82. Nah, lalu setelah didapatkan semuanya, dimasukkanlah ke dalam rumus korelasi person produk momen dan didapatkan korelasinya yaitu sebesar 0,27. Lalu selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah jumlah rata-rata nilai ijazah semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020 adalah sebesar 3.121,37 dengan rata-ratanya yaitu 86,70. Lalu yang kedua ada jumlah rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020 adalah sebesar 3.045,30 dengan rata-ratanya yaitu 84,59. Lalu yang ketiga adalah korelasi rata-rata nilai ijazah SMP dengan rata-rata nilai rapot semester 1 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2019-2020 adalah sebesar 0,27 dari kriteria hubungan korelasi sederhana. Lalu selanjutnya ada saran. Dari penelitian yang saya lakukan, saya selaku penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan bagi para pembaca. Yang pertama adalah bagi para peneliti. Karya tulis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya selaku penulis berharap semoga karya tulis ini bisa dapat dikembangkan lebih baik lagi menurut segi pandang yang berbeda dan dari segi materi agar mendapatkan nilai yang akurat dan lebih maksimal lagi. Lalu yang kedua, untuk para pembaca, rapot merupakan suatu hasil pencapaian dari pembelajaran dan rapot juga merupakan hal yang sangat berpengaruh pada saat kita memilih perguruan tinggi mana yang ingin kita tuju. Oleh karena itu, dari karya tulis ini saya harap akan menambah rasa semangat, motivasi, dan rasa giat belajar untuk para pembaca. Nah, sekian presentasi karya tulis saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum